Saya sering bertukar cerita juga sama cecenya yang duluan sebelum saya. Saya kan baru nomor 2 pembantunya yang kedua. Sama persis ceritanya dulu juga dia kayak gitu. Jadinya saya bertukar cerita lah, Mbak, gini-gini. Iya kok, Mbak, aku percaya kok, soalnya aku pernah ngalamin, katanya dia. Terus karena dia tadi oke, karena bilang ya udah kalau kamu mau notis bulan depan keluar oke, katanya dia itu. Makanya saya mau minta tolong mau dicariin sekalian pindah agent gitu, Mbak. Soalnya agent saya kan nggak ada pembelaan, nggak ada apa. Kalau sering-sering ini juga pasti ditegur, katanya gitu. Kamu itu ada niat kerja nggak sih, bla 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 gitu. Oke, kamu di Hong Kong berapa lama, sayang? 10 bulan. Pertama kali di Hong Kong. Yang kedua kalinya, Mbak. Yang dulu finish kontrak. Yang dulu itu tahun 2018 dengan alasan saya datang ke Hong Kong mau nunggu pembantunya pulang karena mau ngurus perceraian, tapi saya udah 3 bulan, maksudnya sambil jalan gitu, pembantunya yang cecenya yang pertama itu nggak jadi pulang katanya. Terus berarti saya yang mundur gitu, yang dipulangin sama majikan yang pertama tahun 2018. Terus kebetulan waktu itu lagi gempa-gempanya di daerah saya, di daerah Lombok, NTB. Jadinya saya minta pulang gitu, saya nggak cari majikan gitu, C. Oke, dulunya di Hong Kong kamu berapa lama? 3 bulan. Yang dulu 3 bulan, yang ini 10 bulan. Iya, 10 bulan. Wah, rekod kamu jelek loh, sayang. Tapi kan maksudnya dulu itu emang sekalipun majikannya nggak mau itu nggak ya, imbasnya ke kita juga ya, Mbak. Gimana, Mbak? Ya iya dong, majikan, apalagi majikan yang nggak mau kamu. Kan imbasnya lebih berat. Tapi kan bukan saya yang mau pulang atau gimana-gimana. Ya, kan imigrasi tidak tahu siapa yang mau pulang atau tidak, Mas, ya. Atau Oh kerja kamu iya, yang tidak bagus. Kan imigrasi tidak mau tahu. Yang dia tahu kan iya, kamu iya. nggak pernah finish kontrak. Intinya kamu nggak pernah finish Iya, kontrak. Jadi bukan masalah iya. imbasnya tetap di kamu, sayang. Oh iya. Jadi kalau masalah Terus bisa gimana cari majikan solusinya, lagi, Teh? kalau masalah bisa cari majikan lagi bisa, tapi masalah visa bisa turun enggaknya itu kan tergantung penuh dari imigrasi, sayang. Terus misalkan saya bilang, maksudnya dengan alasan saya kenapa notis ini bisa diterima nggak kira-kira sama imigrasi, C? Soalnya saya nggak punya privasi sama sekali di sini. Ya alasan seperti itu orang Hong Kong memang seperti itu. Jadi saya tidak tahu gimana ya, intinya ayat 1 pasal 1 kita selalu kalah, sayang. Iya sih, saya juga kan tadi nanya gitu, bagus-bagus, kenapa kamu sampai obrak-abrik itu, kalau emang mau tahu apanya kenapa nggak nanya langsung ke saya gitu kan, saya bisa kasih lihat. Terus misalkan saya mau beli apa harus diperiksa, harus dilihat, terus dia ngusik-ngasik masalah kamu limbur kemana sama siapa gitu, mau diceritain salah, maksudnya gitu kan, itu udah privasi saya, nggak seharusnya mereka nanya gitu, C. Pokoknya dia terlalu kepo lah masalah pribadi saya, kehidupan saya itu. Oke, gini, sayang, bukan masalah kepo atau tidaknya. Kalau kamu masih butuh uang, ya kamu bertahan. Kalau kamu nggak butuh uang, ya nge-break saja. Karena orang Hong Kong hari-hari gini memang semuanya kayak stres semua, sayang. Jadi kalau kita nggak ngalah, kita yang kalah. Kalau kita yang nggak ngalah, kita yang kalah, sayang. Jadi ya itu, kamu nge-break ataupun di-interminate, kita tetap salah, sayang. Halo, C, suaranya putus-putus. Dengar nggak? Suaranya hilang. Iya, 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 ya, dengar-dengar udah. Intinya kita menang atau kalah itu tetap kalah. Iya sih, saya tahu benar itu, Mbak. Cuman kan karena saya bilang kalau kamu kayak gini tuh saya nggak bisa kerja sama ini. Oh, berarti kamu mau keluar, katanya gitu kan. Ya iya, saya mau keluar. Misalkan kamu tetap kayak gini, siapa juga yang suka kalau kayak gini caranya, saya bilang gitu. Ya udah oke, katanya, kan dia lagi emosi tuh. Ya udah oke, katanya gitu, kalau mau keluar bulan depan oke, katanya dia itu. Terus dianya nggak ngomong sama sekali sama saya sampai sekarang, dari tadi pagi. Ya itu, kan aku sudah bilang sama kamu, kalau kamu masih butuh uang, ya kamu ngalah. Kalau nggak butuh uang, kita yang kalah. Karena majikan tetap ayat 1 pasal 1, mereka selalu menang. Ya. Jadi kalau kamu masih butuh uang, ya bertahan, nggak butuh uang, ya pergi, sayang.
Ya misalkan nih Mbak, karena kan dia udah terlanjur gitu, mungkin nggak tahu nanti malam atau selanjutnya selama 1 bulan kan dia ngasih saya kayak dia katanya kan mau keluar berarti nih bulan depan, iya saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak ngeras lah, suaranya ya adem-adem aja gitu kan. Tapi dianya itu marahnya kenapa mesti ngomong ke kakakku bukan ke ngomong ke langsung. Saya ada niat mau ngomong, cuman mau tunggu gajian bulan ini terus saya mau ngomong, saya bilang kayak gitu. Terus dianya marah, cuman itu aja. Saya nggak pernah kerasin suara saya, terus dia mau bilang apa selama 10 bulan ini saya oke. Terus dianya juga nggak pernah, maksudnya saya sebelum buka suara pun, sebelum ngomong membahas dia ngobrol kafet bareng masalah libur, sebelum saya ngomong saya bilang gitu, saya mau nanya sih, kan dianya nggak mau dipanggil madam, nggak mau dipanggil tai, dia maunya dipanggil namanya gitu. Pernah kecewa nggak dengan cara saya kerja atau saya kurang lihai gitu, tak jagain ibumu maupun saya kan ngomong kayak gitu. Enggak ada, kenapa kamu nanya kayak gitu, katanya. Enggak, saya cuma pengen tahu aja. Enggak kok, katanya gitu, kamu oke, saya senang sama kamu, katanya gitu. Nah terus kenapa sampai segininya, katanya, masalah apa, katanya gitu. Kok sampai kayak nggak punya privasi aja gitu di tempat ini, sampai kamu obrak-abrik barang lah, inilah. Kamu nyari apa, saya kan ngomong gitu. Tapi kan aku nggak ambil barang kamu, katanya dia itu. Iya tahu, saya nggak pernah ngomong kamu ambil barang saya, cuman kenapa gitu, ada apa, kalau emang mau tahu sesuatu kenapa nggak ngomong langsung, saya bisa liatin kok. Bila seperti biasa kalau saya libur itu saya selalu bongkar barang di depan kamu itu, terus kamu semprotin pakai alkohol kan, terus kenapa mesti dibongkar lagi, saya bilang kayak gitu. Sampai dompet-dompet saya dibuka kayak gitu. Terus dianya nggak permasalahan itu, malah nyalahin, kenapa kamu ngomong sama kakakku, katanya dia itu, kenapa kamu ngomong langsung. Saya bilang aku nggak ngomong apa-apa kok sama kakakmu, Terus? cuman saya ngomong juga, mungkin bulan depan saya keluar dari sini, saya nggak kerja, saya bilang cuman itu aja kok. Terus saya liatin lah SMS saya sama kakaknya, berarti kamu mau keluar nih bulan depan, katanya. Iya, saya bilang gitu. Terus udah berakhir sampai situ pembicaraannya. Dia mau pengen mau ibu. Memang ibu mau. Dia mau itu dia mau kasih nambah iya kamu. Halo, oke hả mày ạ? Ủa mà để tiếng cây phụ không ta? Lesan PO, lesan PO tuh ya sih. Ya intinya ya itu Mbak, kalau kamu masih butuh uang ya kamu bertahan lah, nggak butuh uang ya wes pulang. Ya udah nggak apa-apa wes, jadi nggak ada masalahnya di situ, nggak ada masalah sih. Iya, saya juga kan cuman dia nanya gitu. Saya juga nggak ada masalah sama kerjaan, mau berat, mau ringan kerjaan nggak ada masalah. Saya cuman tanya mau apa sampai bongkar barang saya. Terus kalau kayak gini saya nggak betah, saya bilang gitu kan. Tapi dianya bilang ya udah nggak bakal kan, kalau emang dia mau panjang, misalnya saya tahu sih mungkin salah saya nggak gini, cuman pengen tahu penjelasannya dia kenapa gitu. Dan dianya bilang berarti kamu nggak mau kerja nih, katanya. Saya bilang iya. Berarti dianya nggak mau berubah, dalam arti dia nggak bakalan kan, kalau emang dia ya udah kalau kamu nggak suka ya udah saya nggak bakalan kayak gini lagi atau apa kayak, tapi dia kan nggak ngomong langsung ngeiyain Mbak. Bukan gini loh Mbak, majikan tidak ada alasan untuk melakukan apapun. Karena sekali lagi apapun kan hak majikan Mas sayang. Kalau kamu mempertanyakan majikan ya kamu yang salah sayang. Bener nggak? Iya. Jadi ya itu memang hak majikan mau seperti apa, terus kamu mempertanyakan kenapa ya nggak ada jawabannya. Suka-suka majikan, kalau kamu masih butuh uang ya bekerja, kalau udah nggak butuh uang ya pergi. Paham nggak maksud? Dia udah terlanjur ngomong, iya paham Mbak. Dia udah okein, berarti saya keluar bulan depan. Ya iya, kamu sendiri yang ngebreak Mas sayang. Iya, terus misalkan nih Mbak, saya jadi keluar bulan depan, bisa nggak nanti itu kira-kira cari majikan atau gimana gitu? Iya, kamu harus pulang Indonesia. Iya, itu saya tahu. Bisa nggak nyari majikan dulu sebelum pulang ke Indonesia gitu? Ya tergantung nasib. Kalau ada majikan ya bisa. Kalau nggak ada majikan ya pulang Indonesia dulu. Dan saya tidak tahu apakah bisa turun visa apa enggak. Karena kamu dalam waktu sangat dekat 2 kali catatannya nggak pernah finish. Mbak, aku soalnya sekarang aku ada telepon masuk. Lebih baik kamu datang ke kantor aja Mbak. Lebih baik kamu datang ke kantorku aja. Ngomong.
Oh iya, Oke, iya, Mbak. Iya, iya, iya. Bapak. Gini loh Mbak, intinya kamu masih butuh uang, kamu harus bertahan. Kalau kamu sudah nggak butuh uang ya aku nggak tahu harus ngomong apa. Majikan memang menang sendiri gitu loh. Dia yang bongkar-bongkar, kita giliran ngebrik ditanyain kenapa. Sekali lagi kalau masih butuh uang bertahan, kalau nggak butuh uang silahkan pergi. Itu memang ayatnya majikan gitu loh. Kalau kalau kita masih butuh uang ngalah, nggak butuh uang, kita yang pergi aja gitu loh. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Intinya bertahan kalau kita memang masih butuh uang, pergi kalau kita memang nggak butuh. Itu aja. Terima kasih.